cara membuat mereka disiplin? Yang perlu ucap halal itu sebenarnya yang haram. Nah, secara syariah mereka boleh dituntut. Udah saya jual aja sahamnya. Kita tawarkan ke pemegang sahamnya. Iya, ya. Ya, Kemarin tapi kita baru kirim surat cinta lagi. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Oke, halo, selamat siang, sahabat Aludi. Welcome nih, hari ini balik lagi Ketua Komite Syariah kita bersama Pak Gatot. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Aludi semua. Oke. Sehat sekalian. Nah, pertama, congratulations nih Mas, udah keluar nih syariahnya. Iya, terima kasih Mas Calvin. Nah, terus itu udah langsung keluar 2 produk sekaligus ya yang saya lihat ya. Ada rumah sakit sama yang jual sebutannya? Grosir sih, kayak retail grosir gitu. Salsa Oh, namanya, salsa retail grosir. oke. Mungkin sebelum kita ke situ, mungkin kita bisa bahas dulu kali ya. Ya. Maksudnya sebagai reminder nih ke teman-teman juga. Maksudnya yang syariah itu apa aja yang perlu dilihat nih akad-akadnya. Mungkin perlu di reminder juga kali. Baik. Jadi gini teman-teman sekalian, dalam kriteria bisnis syariah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sih. Yang utama sih sebenarnya barang atau jasa yang diberikan itu harus halal, itu yang pertama sih. Terus yang kedua, akadnya itu juga harus benar. Jadi akad-akad dalam produk syariah itu ada macam-macam. Ada misalnya kalau modelnya sewa menyewa itu akadnya ijaroh. Kalau misalnya permodalan di mana salah satu pihak hanya sebagai pengelola dan investor itu hanya sebagai penyetor modal, ya itu namanya akad mudharabah. Terus kalau misalnya dua-duanya nyetor modal itu namanya musyarakah gitu. Dan ada juga kalau di ECF itu cocoknya sebenarnya akannya musahamah. Musahamah itu arti dari kata saham gitu. Jadi pemilikan modal maupun itu disertakan dalam bentuk saham gitu. Itu yang pertama, yang kedua ya, akadnya itu memang harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat agama Islam. Tuh, yang ketiga pelaksanaannya juga harus sesuai dengan syariah. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak yang zolimin. Kalau itu tidak boleh dalam syariat Islam gitu. Jadi walaupun nanti ada kesulitan di kemudian hari, itu harus diselesaikan dengan baik dengan syariah gitu. Nah, dalam hal ini memang tidak diperlukan adanya semacam kayak denda ya. Itu sita jaminan itu tidak boleh gitu ya. Terus berikutnya lagi itu tidak boleh ada namanya riba. Riba itu jadi kita ngasih pinjaman terus kembalinya itu ada kelebihan gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita dalam memberikan permodalan itu konsepnya harus nanti sifatnya bagi hasil. Kalau ada keuntungan maka itu dibagi berdasarkan kepemilikan saham masing-masing. Gitu. Jadi ya kurang lebih 4 poin itu yang inti dari satu bisnis dikatakan syariah atau tidak gitu. Ya. Oke. Mungkin itu Mas Calvin. Oh gitu. Nah, ini yang menarik adalah ini Mas, yang saya penasaran tuh kan tadi dibilangnya tidak boleh ada denda kan, ditujukan ke itu. Nah, permasalahannya how we make them discipline. Maksudnya secara ke penyelenggaranya gimana tuh cara membuat mereka disiplin? Jadi memang dalam Islam itu
ada dikenal satu kata amanah. Jadi untuk kita memang nggak boleh mengenakan denda, tapi kita boleh mengenakan takwim. Takwim itu artinya ganti rugi, Mas. Oh, Itu. Nah, ganti rugi ini based on berapa kerugian yang ditimbulkan dari tindakan dari yang manifestasi ini. Jadi misalnya pengelola melakukan manifestasi, terus terjadi suatu kerugian yang ditimbulkan. Nah, kerugian ini harus memang diganti sama oleh si pengelola. Itu denda tidak boleh, tapi ganti rugi boleh, seperti itu. Untuk disiplin memang itu harus terbuka ya, masing-masing harus terbuka, harus mau bersedia untuk transparan. Apa yang sudah dikelola itu harus disampaikan pada para investor gitu. I see. Nah, berarti bedanya dengan prospektus biasa itu nanti biasa dikasih tahu akadnya atau enggak? Ya, dikasih tahuin. Jadi di prospektus itu nanti ada jenis akadnya dan ada keterangan bahwa ini sudah direview kesehariannya oleh Dewan Pengawas Syariah gitu. Oke, I see. Mas, ini kan saya udah jadiin Mas host nih di Zoom-nya. Boleh nggak, maksudnya supaya kita lebih kebayang nih, teman-teman yang lain lebih kebayang, mungkin kita bisa bahas salah satu yang syariah, prospektus syariah, biar teman-teman lain ngerti nih, maksudnya bacanya gimana enaknya kalau yang syariah. Boleh ya, Mas ya? Boleh. Nah, ini contoh proposal dari penerbit di Bizar Syariah ya. Jadi dia, oh ya, ini kalau ini Tihama, ini adalah klinik hemodialisa. Jadi dia hemodialisa itu klinik cuci darah ya. Lokasinya itu ada di Cirebon, tepatnya di Rumah Sakit Permata Cirebon. Nah, ini contohnya ya. Jadi harus kita perhatikan, ada disclaimer-nya ya. Tuh. Tentang penerbit itu dijelasin di sini. Oh ya, sejarahnya juga. Ini tentang dia kerjasama dengan Rumah Sakit Permata Cirebon. Itu dan apa lagi sekarang. Nah, di sini harus dijelasin kalau di mirip-mirip dengan konvensional ya, tapi harus dijelasin dia sebenarnya kebutuhan dananya itu untuk apa. Nah, di sini kita harus cek kebutuhan dananya itu untuk satu lagi sih, kalau untuk syariah itu dia harus terbuka kebutuhan dananya itu untuk membayar hutang atau tidak, atau untuk membeli suatu aset atau tidak. Kalau membayar hutang itu memang harus dicek lagi, Mas, di laporan keuangannya. Hutangnya itu secara POJK tidak boleh lebih besar dari 45% dari total aset gitu. Nah, kebetulan di sini beliau tidak punya hutang ribawi ya. Maksudnya hutang ribawi itu hutang yang konvensional yang ada bunganya gitu. Ini kami review di situ. Nah, di sini kita bisa lihat neracanya, dia nggak ini pengelolanya, ownernya. Jadi kalau berdasarkan POJK tentang pasar modal syariah, itu memang dijelasin bahwa namanya efek syariah itu tidak boleh utang ribawinya lebih besar dari 45% berdasarkan total asetnya. Yang pertama. Yang kedua, pendapatan non halalnya itu tidak boleh lebih dari 10%. Non halal tidak boleh. Mungkin non halal berarti masih saya kurang kebayang sih kalau di rumah sakit case-nya itu gimana ya maksudnya?
Ya, kalau non halal, memang kalau di rumah sakit sih nggak ada sih Mas. Tapi kalau misalnya dia kuliner gitu ya, Hah? untuk dia jual alkohol, nah itu kan nggak halal ya. Oh iya ya. Dia ada jual alkohol, tapi dia ada jual makanan lainnya, yang lainnya halal, tapi yang alkoholnya kan non halal. Nah, misalnya pendapatan dari penjualan alkohol itu lebih besar dari 10%, itu tidak boleh dimasukkan dalam efek syariah. Oh, berarti selama dijaga di bawah dari kurang dari 10% itu masih boleh hitungannya. Iya, Oh, gitu. sih. Kirain benar-benar full nggak boleh sama sekali yang kayak gitu. Iya, kalau di Bizzer sebenarnya nggak boleh, Mas. Oh, Di Bizzer udah I nggak see. boleh. Cuman kalau berdasarkan OJK-nya itu masih boleh. Oh, I see, I see. Gitu. Masih ada kelulusan dari ini. Nah, kalau di ini, perusahaan ini, skema akarnya adalah mudharabah. Jadi, si pengelola itu murni sebagai pengelola, investor itu investasi di bisnis ini. Gitu. Jadi, si pengelola ini nggak setor modal ya, nggak setor uang. Gitu. Hmm. Konsepnya seperti ini lah. Nah, ini kan hemodialisa ini seperti ini. Ini prospek banget karena ya orang kalau udah kena amit-amit ya, orang udah kena gagal ginjal itu memang harus cuci darah kan Mas, seumur Oh hidup. iya. Dan Hmm. seminggu 2 kali minimal harus cuci darah. Gitu Mas. Di sini maaf ya, ini agak panas ini komputernya. Nah, ini Oh, nih. nah, ini kebutuhan dananya, rencana penggunaan dananya. Ini dilihat banget ya, apakah ada untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, rencana penggunaan dananya. Kalau nggak ada ya udah boleh. Oh, I see. Untuk Oke. tadi tulisan, maksudnya akad mudharabah itu ditulisnya di bagian mananya ya? Ada Mas, sebentar ya. Nah ini asetnya bisa harus dilihat dengan jelas, yang betul dengan teliti ya. Ada kewajiban kemudian utang ke bank atau tidak, banknya syariah atau tidak. Oh, Nah, itu nggak ada dia. Nah, historical profit. Nah, di historical profitnya juga harus di review juga. Aduh, lama banget ya. Sorry ya, agak lama nih ini. iya nggak apa-apa. Ini harus dilihat nih penjualannya, terus penjualannya nanti kita bedah ini. Ada nggak dari penjualan yang non halal gitu? Oh, itu beneran dicek manual satu-satu gitu Iya, ya? dicek. Oh, Hmm. Kalau di akad ini itu namanya bagi hasil itu namanya nisbah. Nisbah. mana? Bagi hasil itu namanya nisbah kalau Oh, di akad ini ya. bagi itu namanya misbah. Oke. Nisbah. Nah, ya. Nah, sini ditulis akan mudharabah. Oh, I see. I see. Gitu. Mudharabah. Nisbahnya per tahun sekian kurang lebih. Hmm. Dan memang harus dicantumkan sih kira-kira historical papernya berapa, nggak boleh kalau di itu di akad-akad ini harus dicantumkan. Kalau misalnya dia hanya 48 bulan, harus dibilang 48 bulan sehingga ada satu kepastian ya Oh, kontraknya itu gitu. oke. Berarti nggak boleh terlalu kayak bikin proyeksi gitu ya sebenarnya. Nggak boleh proyeksi, sebenarnya kita nggak boleh. Oh, Sama di konvensional sebenarnya nggak boleh masukin proyeksi, bolehnya hmm. historical data gitu. Oke, oke. Gitu Mas Calvin. Oh, oke. Nah, berarti
kalau misalnya nanti, tapi memang sistemnya sama ya kalau kita lihat-lihat ya, hampir mirip-mirip lah ya kalau yang syariah sama yang. Betul. Jadi sebenarnya yang konven itu juga sudah syariah sih, Mas. Sebenarnya sudah syariah, cuma namanya syariah itu memang kontraknya itu harus dalam bentuk akad gitu. Itu. Akadnya harus jelas nih, akadnya apa nih? Akad ijarah, mudharabah, musahamah itu harus jelas itu sih. Tapi secara prinsip transaksinya equity crowdfunding itu sudah syar'i sebenarnya. I see. Nah, berarti oke, berarti kalau misalnya dari misalnya konvensional nih, bisnis yang konvensional mau coba hijrah ke apa namanya syariah itu mereka masih siapin apa aja? Oke. Kalau secara BOJK itu memang kalau mau fully syariah itu pertama akad pendiriannya, akta pendiriannya itu memang harus diubah menjadi ada kata-kata bahwa perusahaan dikelola secara syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itu minimal 2. Disyaratkan 2 DPS. Itu yang kedua. Gitu. Terus, nah, itu dari sisi penyelenggara ya, Mas. Kalau dari sisi penerbit, kalau dia mau dikatakan syariah, sama. Dia harus secara akte pendiriannya harus tertulis bahwa dia dijalankan secara syariah dan dia memang mempunyai DPS. Itu kalau perusahaan yang UKM nih ingin saya mau fully syariah, nah itu berarti dia harus ubah aktenya. Nah, misalnya nih kalau saya punya restoran ya, terus mau fully ke syariah gitu kan, jadi penerbitnya Dimas. Nah itu restoran itu saya perlu cap MUI juga atau gimana? Buat halal atau tidaknya? Oh, ya itu kalau ya ini agak berbeda di Indonesia sama di luar negeri ya, Mas. Kalau di luar negeri, di Malaysia katakan Malaysia. Malaysia yang perlu cap halal itu sebenarnya yang haram. Gimana? Jadi kalau di Malaysia nih semua halal. Oke. Kecuali misalnya saya kecuali barang-barang yang butuh sertifikasi halal. Nah, gitu. Itu kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia, semua makanan itu memang harus disertifikasi halal. Nah, ini dua hal yang berbeda sih. Produknya itu berarti harus disertifikasi halal. Itu memang harus perlu MUI. Dan itu kebanyakan makanan, terus obat-obatan, itu memang harus. Oh, berarti itu sifatnya mandatory ya, nggak bisa. Mandatory kalau kita menjual suatu barang yang bisa dikonsumsi gitu loh. Yang masuk ke dalam tubuh itu mandatory memang harus ada sertifikat halal. Gitu. Tapi kalau misalnya kita berjual barang, jual beli barang ya, tapi tidak ada unsur riba ya, tidak ada unsur-unsur tipu menipu ya, itu sebenarnya sudah syar'i. Gitu. I see. Nah, berarti kira-kira dari Bishare bisa nggak bantuin teman-teman yang penerbit itu untuk dapat bantu akomodir untuk yang mencapai MUI itu, misalnya? Ya, itu menarik sekali sih. Kami selama ini coba membantu teman-teman UKM yang dia ingin mendapat pendanaan, ya. Nah, kami kan mengisyaratkan dia harus MUI. Nah, itu kita bantu sih. Oh, I see. Gitu. Oke. Soalnya teman-teman investor di Indonesia ini sudah lumayan kritis sih. Mereka kalau ada kuliner itu dia akan tanya, ini sudah halal atau belum? Semacam itu. Biasa yang ditanyakan sama investor-investor kalau yang untuk syariah gimana, Mas? Ya, kalau investor tuh nanyanya lebih ke biasanya ini bagi hasilnya seperti apa, jangka panjangnya, jangka waktunya berapa lama, resikonya apa saja, itu biasanya. Terus, nah karakter investor tuh beda-beda, tergantung pada umurnya juga sih, Mas. Kalau dia masih milenial umurnya, ya sepanjang ada DPS, dia menyerahkan kewajiban halal dan syariahnya itu kepada DPS.
Oh, Pokoknya oh, ada DPS, ya udah deh ini pasti syar'i gitu. oh gitu. Itu kalau umurnya masih milenial. Tapi kalau umurnya sudah 50 ke atas, itu lebih detail dia. Hmm. Walaupun ada DPS, dia akan nanya akarnya seperti apa sih gitu. Apa bagaimana kalau terjadi problem penyelesaiannya seperti apa? Secara syariat tidak gitu. Nggak hanya akad aja ditanyain. Kayak pengelolaannya seperti apa itu detail banget. Oh, Lebih detail kalau umurnya udah lebih tua ya. I see, I see. Nah, kalau untuk penyelesaian masalah nih, kalau di apa namanya, kalau di konvensional kan biasa ada RUPS, terus atau Iya, enggak rapat Zoom bareng. Kalau yang kayak di syariah itu gimana? sama Mas. Apakah ada sama atau gimana? Sama. Hmm. Sama. Kalau ada masalah tetap kita musyawarahkan dulu. Kalau misalnya diperlukan RUPS, kita akan RUPS. Gitu. Hmm. I see, I see. Hmm. Oke. Berarti, nah, kalau di sini nih, yang mungkin teman-teman juga penasaran ya, kalau misalnya kayak kejadian kayak default, ya kan? Itu gimana tuh penyelesaiannya kalau di syariah? Oke, di syariah itu gini. Kalau misalnya terjadi default ya itu tergantung bisnisnya ya. Hmm, hmm. Biasanya kalau default ya sudah kita uh, kita lihat nih bisnis ini sebenarnya masih bisa biasanya gini dari pihak pengelola akan sampaikan bahwa ini kondisi sudah rugi terus menerus, ya kan? Hmm. Nah, kalau dari kami tim Bizer itu biasanya akan masuk bisnis supportnya dulu, direview dulu apa yang bisa dioptimalisasi. Misalnya omsetnya, oh ini masih ada kemungkinan untuk dinaikkan. Lalu cost-costnya masih ada kemungkinan untuk dikurangin. Itu kita lihat. Terus yang paling penting sebenarnya pengelolanya gimana? Hmm. Ya, kalau pengelolanya memang menjalankan dengan baik, ya kita jalankan, kita terusin dengan metode-metode baru. Jadi hasil dari audit lah istilahnya ya, limited audit gitu ya. Hmm. Nah, dari hasil limited audit itu temukan poin-poin apa saja yang bisa dioptimisasi dan kita sampaikan kepada pengelolanya. Namun kalau misalnya pengelolanya nggak amanah atau dia prestasi ya lalai, nah secara syariah mereka boleh dituntut. Oh, Uh-uh, I see, I see. tuntut. Gitu. Nah itu yang membedakan. Jadi itu juga dibedakan berdasarkan akad sih mas. Kalau misalnya akad yang mudharabah Hmm. ya sebenarnya kerugian itu fully ditanggung oleh investor. Oke. Nah, sepanjang si pengelola melakukan dengan baik, dengan Hmm. amanah gitu. Tapi kalau misalnya setelah diaudit si pengelolanya ini tidak menjalankan usaha dengan baik, prestasi tidak amanah gitu ya, duitnya hasil jualan nggak langsung distorkan atau duitnya dipakai yang lain. Nah, itu investor berhak untuk menuntut ke jalur hukum Hmm. pengelolanya gitu. I see, see. Ya, Oke. Berarti keterbukaan informasinya berarti benar-benar clear ya kalau di bisnis. ya Nah, harus harus. nah, oke, oke. Nah, mungkin nggak sih kejadian bakal ke depannya kita amit-amit sih. Misalnya kejadian tiba-tiba ada penerbit yang syariah pengen balik ke konvensional itu bisa kejadian nggak sih, Mas? Ya bisa sih mas, bisa banget. Nah, Bisa itu. nah itu kalau dari apa Mas sendiri itu gimana tuh? Anggapnya kalau misalnya kejadian ada yang pengen minta kayak gitu, salah satu penerbit. Jadi ya kita harus kalau kejadiannya seperti itu berarti akadnya batal demi hukum sih. Akadnya batal demi hukum. Nah dia kita akan buat kontrak baru ya. Hmm. Dan investornya mungkin akan mundur ya. Udah saya jual aja sahamnya. Kita tawarkan ke pemegang sahamnya. Hmm. Mereka akan Walaupun jual. sebenarnya nggak masalah kan investornya itu tetap di sana sebenarnya. Iya, nggak masalah. Sebenarnya Oh, gini mas, kalau berdasarkan POJK ya dan kita ngeliat pasar modal syariah ya ya. itu kan ada namanya daftar efek syariah. Hmm.
Nah, dari Telkom, Astra, ya, dan lain-lain itu awalnya dia nggak syariah sih, Ya. ya kan? Iya, ya. Nah, tapi karena dilihat dari laporan keuangannya 45% dari utangnya bukan dari ribawi, ya, terus 10% penghasilannya itu tidak ada yang ini, penghasilan non halalnya tidak ada yang lebih dari 10%, itu bisa masuk ke DES. Oh. Itu. Tapi contohnya Astra ya. Astra itu terdepak dari DES Oke. karena dia ada menjual Bank Permata ya. Sempat menjual sahamnya Bank Permata kalau salah. Oke. Sehingga income-nya tuh ada yang lebih dari 10% dari non halal. Dan akhirnya dia terdepak dari DES. Gitu. Oh gitu. Jadi nanti di kami pun nanti akan dibedakan nih pada saat pasar sekunder. Pasar sekunder itu nanti ada list ini kategori efek syariah dan ini kategori efek konvensional gitu, non syariah. Berarti bisa kejadian juga tuker-tukeran gitu juga ya? Bisa, bisa oh, bisa ya? Oh, itu bisa terjadi. Isi. Oke, menarik sih ini. Jadi ya. sebenarnya semua kan kami saat ini ada 50 perusahaan ya yang penerbit yang sudah kami rilis ya. Itu semuanya bisa menjadi syariah. Kalau kategori POJK-nya itu, kategori yang ada dalam POJK-nya itu terpenuhi. Itu bisa jadi syariah semua. Sebaliknya bisa menjadi non syariah apabila kategori tersebut tidak terpenuhi. Gitu. I see. Oke, menarik banget nih. Terus apa namanya? Nah, sekarang tuh banyak kan, maksudnya kayak apa? Nanti kan SCF bakal keluar pinjaman juga tuh. Kalau yang pinjaman itu kayak sukuk gitu gimana tuh bedanya? Sukuk tuh sebenarnya bukan pinjaman sih Mas, tapi hak atas suatu aset ya. Gitu. Jadi dia misalnya nih satu perusahaan butuh pendanaan untuk satu proyek ya. Katakan proyeknya dia udah dapat tender, proyeknya 10M. Ya, katakan seperti itu. Nah, dia nggak mau melepas sebagian sahamnya. Artinya dia nggak mau equity crowdfunding. Dia mau hanya short term saja. Dia butuh dana untuk membiayai proyeknya ini. Nah, itu dikeluarkanlah surat sukuk. Gitu. Nah, nanti investor itu megang surat sukuknya tersebut. Gitu. Nah, bagi hasilnya, nah kalau sukuk itu harus ininya bagi hasil ya, bukan bunga. Kalau sukuk. Ya, jadi bagi hasilnya itu ditentukan di awal nih. Bagi hasilnya modelnya seperti apa untuk proyek ini. Misalnya dari 10M itu sebenarnya modalnya hanya 80% atau 70%, berarti kebutuhan dananya 7M. Ya udah kita dari si perusahaan ngeluarin sukuk dengan modal sejumlah 7M, bukan 10M gitu. Nah 7M itu dipegang sama investor-investor. Nah kelola dana tersebut dapat keuntungan 30%-nya. Nah 30%-nya ini dibagi sesuai kesepakatan. Gitu. I see. Nah, kurang lebih kalau dari rencana BCR sendiri ada kapan nih keluarin produk suku? Wow, ini sebenarnya banyak banget sudah teman-teman yang butuh banget sukuk ya. Dan itu bagus-bagus banget kalau saya lihat tuh. Kayak ada perusahaannya, mohon maaf ya, sudah kerjasama dengan produk-produk konsumer. Itu banyak banget. Nah, kami sih kayaknya cepat segera terbit perizinannya. Mohon maaf nih Mas. Oh ya, kelola itu permasalahan bersama itu. Iya bersama. Iya. Ya, kemarin kita baru kirim surat cinta lagi. Oh iya ya, KOJK ya. Iya. Ya, sebenarnya ya kami berharap perizinannya itu bisa segera terbit sehingga
kami bisa segera bantu UKM yang membutuhkan pendanaan dengan modal sukuk ini. Soalnya memang banyak sih yang lebih senang mereka mengeluarkan sukuk dibanding lepas saham gitu. Mungkin gara-gara kepastiannya kali ya. Ya, dari sisi investor jelas kan cuma 2 tahun kan. Iya, iya, iya. Nah, cuma 2 tahun harus dikembalikan gitu kan. Terus dari sisi ownernya juga saya kerjasamanya 2 tahun, nggak selamanya gitu kan. Kalau saham kan selamanya. Nah, tapi yang saya penasaran kenapa maksudnya rata-rata owner itu mereka maunya short term aja ya. Maksudnya jarang gitu ya saya dengar, wah udahlah, gua selamanya aja. Oh, Pertimbangan mereka kenapa sih kayak gitu? ya gini sih. Sebenarnya kalau kita melepas saham itu seperti melepas kepemilikan, ya mereka kalau saya selama ini dengar ya mereka merasa takut direcokin. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Sebenarnya ya mereka karena bangun dari nol ya, kebanyakan teman-teman UKM kan bangunnya dari nol gitu kan. Mau berkembang, tahu-tahu ada pihak lain masuk itu di masyarakat Indonesia itu belum comfort dengan hal tersebut gitu. Mereka lebih banyak gue berutang dulu deh gitu. Mending utang aja dulu deh gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Dibanding gue harus ngelepas saham, ada pihak lain masuk dan pihak lain ini kan nggak sedikit kan kalau ini kan equity crowdfunding kan nggak sedikit kan. Ya, ya. Tapi kan maksudnya sebenarnya gini, kalau misalnya kita masih 70% sahamnya kan it doesn't matter kan sebenarnya kan. Betul. Nah, cuma balik lagi ke pribadi lah ya itu. Iya. Ada kan yang seneng pengen nguasai semuanya, tetap semuanya di saya gitu loh. Orang seperti itu. Iya. Oke, ngerti sih yang soal itu sih. Cuma emang mereka merasanya digrecokinnya gimana? Terlalu kayak misalnya diprotes gitu atau apa? Ya, kan kalau ibaratnya perusahaan yang masuk SCF itu kan kayak perusahaan yang IPO ya. Iya. Harus setiap bulan dia mengeluarkan laporan keuangan. Kalau ada penurunan omset itu pasti ada pertanyaan dari investornya. Kalau ada biaya yang naik itu akan ditanya lagi sama investornya. Jadi harus benar-benar terbuka, harus bagus sih sebenarnya ya. Jadi dia prepare belajar jadi perusahaan IPO sebenarnya bagus gitu. Gitu. Sebenarnya platform kan menjadi penengah ya, istilahnya di tengah. Investor nanya apa melalui platform, nggak langsung direct ke owner. Cuma ya gitu, owner kan ada yang terbuka untuk model IPO seperti itu, ada juga yang ini kok sedikit nanya sedikit. Ada yang senang begitu deh mas. Iya. Pak, ya saya rada mengerti lah kalau soal yang itu. Iya. Iya. Oke lah. Nah, tapi memang, nanti pada Eropes itu biasa Dewan Pengawas Syariahnya ikut? Enggak. Oh, enggak. Berarti dia cuma di awal aja ya sebenarnya? Iya. Oh. Jadi Dewan Pengawas itu sebenarnya tugasnya mengeluarkan opini kesariahan gitu. Sama ya kalau sudah berjalan dia juga ikut memantau, apalagi pada saat dia mau masuk pasar sekunder. Itu dilihat lagi kan posisi utang, posisi laba ruginya seperti apa, apakah masih syariah atau enggak, di situ mereka masuknya. Tapi berarti bisa langsung keganti ya kalau misalnya udah nggak sesuai syariah ya berarti ya kayak kita bahas tadi. Iya. I see. Nah, kalau untuk investor sendiri nih, ada syarat khusus nggak untuk bisa berinvestasi di syariah? Atau bebas? Jadi gini, sebenarnya syariah ini kayak label halal MUI. Kalau kalau satu restoran sudah ada label halalnya, mau dia muslim non muslim boleh makan tuh. Oke. Nah, sama seperti itu juga bagi investor yang ingin invest di bisnis yang syariah itu tidak harus muslim. Non muslim pun boleh. Tidak ada syarat khusus gitu.
I see. Lebih baik kalau misalnya harta yang diinvestasikannya itu adalah halal. Tapi kan kita nggak bisa ngecek sampai sejauh itu ya. Ya itu we go too far sih kalau Iya. sampai situ sih. Dan Iya. susah juga kan sebenarnya. Iya, betul. Nah tapi gini, kalau misalnya mereka sampai minjem buat invest, Oh, itu jatuhnya ke kalian itu halal atau enggak? dari kaminya tetap halal sih, Mas. Nah maksudnya, iya maksud saya, misalnya saya investor nih, Hmm. saya sampai minjem duit buat invest di tempat Mas, itu Iya, jatuhnya kemana tuh? iya tetap halal. Itu Tetap tetap halal. halal. Tetap Oh, halal. Heeh. I see, I Yang see. nggak halal tuh pada saat dia dia kembalikan plus bunganya. Ah, Investornya yeah. itu satu hal yang berbeda, harus Hmm. dipisahkan. Itu yang nggak halal di situ. Oh, cuma ya kita susah juga kan nyampe sampai segitunya kan sebenarnya. Iya, betul. Hmm. Betul. Tapi di OJK kan kalau nggak salah, 5% kan? iya, Kalau boleh dari 500. iya itu satu, terus nggak diperbolehkan kan kalau misalnya Minjem nggak boleh. investasinya dari pinjaman. Iya. Nah, cuma kan tahu sendiri kan. Iya, Kita kadang-kadang kan suka latah semua kan. Bagus iya, ikutan semua. iya, Ada yang sampai maksain. betul Oh, betul. berarti nanti seperti biasa nanti ada grup 2 arah gitu ya. Hmm. Betul. Oke. Eh, Nanti sebentar ya. Nah, kurang berarti kalau untuk DPS sendiri berarti dia itu nanti kalau di sistem di share itu semuanya ya berarti ya. Satu orang DPS ini untuk semua penerbit nanti. Iya. Jadi kondisinya mungkin bisa kami tampilkan seperti ini. Sebentar saya tampilin Ya. screen-nya. Nah, ini fungsi DPS di sini, Mas. Ya, DPS itu akan mereview si penerbitnya ini. Oke. Semua penerbit yang ingin mendapatkan pendanaan syariah itu ada 2 kondisi. Pertama, penerbitnya mendeklar bahwa dia syariah, berarti dia punya DPS, harus punya DPS. Nah, kalau untuk kondisi seperti ini, DPS kami sebenarnya tetap akan men-screening, tapi tidak secara detail. Karena kami anggap DPS yang ada di penerbit itu sudah melakukan apa istilahnya menjalankan bisnis secara syar'i gitu. Nah, kondisi kedua adalah penerbit yang ingin mendapatkan pendanaan secara syariah, tapi dia secara akar, secara kepemilikan DPS itu belum ada. Gitu. Nah, di sini DPS kami akan screening lebih detail jika ingin mendapatkan di platform yang syariah. I see. Jadi ada 2 kondisi ini yang di mana DPS akan bekerja gitu. Oke, Mas, sorry nih mau nanya. Nah, yang syirkah musahamah itu apa ya? Ya itu akadnya sebenarnya perjanjiannya, Mas. Oh, Jadi antara investor dengan penerbit. I see. Gitu. Musahamah ini sebenarnya dari kata ini saham. Saham itu sebenarnya dari musahamah ini. Oh, I see. Gitu. Oke. Nah, gini Mas, saran-saran Mas nih buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh detail untuk saham-saham syariah tuh itu bisa dilihat di mana aja, Mas? Oke, di website kami juga ada itu tentang edukasi tentang syariah ya. Ya. Itu bisa dicek. Nah, yang kedua nanti kita sebenarnya sedang kerja sama juga dengan KNKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah. Ya, KNKS ini akan kerjasama dengan Aludi ya untuk edukasi kepada masyarakat. Nah, nanti ada tuh kayak silabus gitulah tentang apa aja yang harus diperhatikan oleh UKM yang ingin dapat pendanaan syariah. Nanti di websitenya KNKS itu ada. Nah, nanti mudah-mudahan di Aludi juga ada ya. Jadi teman-teman sekalian bisa belajar. Gitu. Dan apa saja yang diperlukan diperhatikan sama investor yang ingin
investasi di bisnis-bisnis yang syariah. Itu juga kita akan adakan edukasi itu. Gitu. Oke, I see. Gitu. Nah, berarti kalau ini sama objek ijarah itu apa ya? Kalau ijarah itu sewa menyewa sih, Mas. Oh, sewa menyewa. I see. Angka pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Jadi sewa menyewa sih. Baik barang maupun jasa. Itu ijarah. Gitu. Jadi di sini kalau di Bizer ya, investor tuh ibaratnya menyewa jasa platform. Gitu. Untuk mencari bisnis-bisnis yang bagus untuk diinvestasikan. Nah, dari sisi penerbit juga menyewa jasa platform untuk mencari pendanaan. Gitu. Jasa dan softwarenya segala macam lah. Gitu. Oke. Simple kan? Ya. Simple. Nah, kalau buat untuk teman-teman investor nih, untuk kita perlu ngikutin juga sih, nggak sih yang fakta dari DSN MUI? Oh, sebenarnya kalau ingin belajar boleh sih Mas, tapi sebenarnya faktornya banyak banget. Faktornya banyak, makanya biar lebih gampang, memang teman-teman melihat aja mana penerbit yang sudah ada DPS atau platform-platform yang sudah ada DPS-nya. Dari situ untuk mendapatkan sertifikat DPS dari MUI itu memang pendidikannya panjang. Banyak yang harus mereka laluin sehingga bisa dikatakan sebagai bisa menjadi DPS gitu. Oh, I see. Ilmunya lumayan banyak lah keilmuannya gitu Mas. Oke Mas, sukses selalu nih buat Bizer. Keren banget. Ya, semoga perizinan lancar. Amin. Surat cinta cepat diladeni. Iya, betul sekali. Ya kan ya, semoga lah. Saya juga pengen lihat maksudnya semuanya lancar juga kan. Betul. Oke. Juga terima kasih kepada Mas Calvin dari Aluludi ya, udah selalu berjuang untuk teman-teman SCF platform SCF ya untuk mendapatkan perizinan. Gitu. Ya, sama-sama Mas. Tapi kita dari sekretariat juga masih banyak PR lah yang harus selesaiin tahun ini. Ya, bisa. Optimis. Semangat. Iya. Oke, semangat juga buat Bizer nih. Nanti kalau misalnya ada update yang baru atau misalnya produk baru, bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Mungkin maybe kita bisa bertiga Mas sama kapan kita buat investor, kita bertiga sama investor atau sama penerbit juga, kayaknya sih seru sih kalau kayak gitu sih. Oh iya boleh. Bisa kita buat webinar gitu ya. Iya. Kita buat video gitu ya, podcast. Oke Mas, sehat selalu, thank you loh. Ya, sama-sama. Udah hadir. Mari Mas. Mari, bye. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.